Kembali dengan saya. Hari ini kita mau belajar bersama siapakah Yesus bagi Santa Faustina. Sebenarnya ini pertanyaan Yesus untuk kita semua. Menurutmu, siapakah aku ini? Nah, gitu ya. Baik, kita mau lihat. eh Waktu Yesus tanya itu di dalam Injilnya, siapakah aku menurut kamu? Ada yang mengatakan Yesus itu Mesias. Ada yang mengatakan, oh Elia yang bangkit. Ada yang mengatakan, siapa lagi? Ayo, ingat nggak? Menurutmu siapakah aku ini? Yesus bertanya pada muridnya. Oh, kamu adalah Elia yang bangkit kembali. Engkau adalah Mesias. Itu kata si Petrus. Lalu Yesus mengatakan pada Petrus, dari mana kamu tahu ya bahwa aku adalah Mesias? Hanya Bapakkulah yang tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Maka Petrus itu sudah dipilih secara istimewa. Petrus itu menggantikan para muridnya yang diharapkan oleh Yesus bahwa murid-murid Yesus harus tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Maka kalau murid Yesus itu selalu berpegang kepada mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan, maka pikiran kita, hikmat kita juga berasal dari Tuhan. Maka itu kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Nah, itu dalam Injil. Maka sekarang kita mau belajar dari buku harian Santa Faustina. Apa yang ditulis oleh Faustina di sini? Ya, mari kita simak bersama. Oke. Ya, siapa mau membacakan silahkan. 2, 2, 3. Oke, aku baca ya. Oke. Oh hosti yang hidup, satu-satunya kekuatanku, sumber cinta dan kerahiman. Rengkuhlah seluruh dunia, kuatkanlah jiwa-jiwa yang letih lesu. Oh, terberkatilah saat dan waktu ketika Yesus meninggalkan hatinya yang maha rahim bagi kita. Oke, terima kasih Mami Hilda. Nah, teman-teman, Yesus ini nggak asing buat kita ya. Yesus selalu mengatakan, akulah roti hidup. Nah, ini ciri khas dari kita umat Katolik, ya kan? Kita harus bangga sebagai orang Katolik, di mana kita selalu diizinkan untuk bersatu dengan Yesus setiap kali kita menyantap tubuh dan darah Kristus. Faustina dalam buku hariannya mengatakan, menyebut Yesus sebagai oh hosti yang hidup. Hosti yang hidup. Satu-satunya kekuatanku, sumber cinta dan kerahiman. Teman-teman, apakah setiap kali kita menerima hosti tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hosti yang kita terima itu adalah hosti yang hidup? Dan beranikah kita juga sama seperti Faustina, mengakui bahwa hosti yang hidup itu satu-satunya sumber kekuatan kita? Ini refleksi dalam hidup kita masing-masing. Apakah sungguh hosti yang kita terima setiap kali kita Ekaristi itu merupakan kekuatan kita, bahkan dikatakan satu-satunya kekuatanku? Benar apa enggak? Ini buat refleksi kita sendiri. Kalau misalnya belum menjadi kekuatan, belum menjadi sumber kekuatan kita, apa artinya kita menyanyikan Yesus engkaulah andalanku? Nah, mari kita refleksikan diri kita masing-masing.
Benar apa enggak saya sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus itu hostia yang hidup dan merupakan sumber kekuatan buat saya. Satu-satunya sumber kekuatan. Yesus, engkaulah andalanku. Apakah nyata dalam hidup kita? Lalu Posina juga menuliskan sumber cinta dan kerahiman. Yang namanya sumber itu nggak pernah habis. Kalau sumbernya habis ya gimana dealer-dealer yang lain? Pasti nggak mungkin ada. Jadi yang saya bold dengan warna biru, hijau, dan kuning ini, coba kita renungkan bersama. Setiap kali kita ekaristi, setiap kali menerima hosti, katakan dalam hati kita, oh hosti yang hidup, satu-satunya kekuatanku, sumber cinta dan kerahiman. 3 kalimat ini, kalau terus-menerus kita ungkapkan dalam hati, kita sadari dan kita yakini, di saat kita menerima tubuh dan darah Kristus saat merayakan Ekaristi, ini pasti hasilnya luar biasa. Ya, ada beberapa teman devosan kerahiman ilahi yang pernah sharing sama saya. Benar banget loh, Far. Saya udah merasakan banget. Setiap saya terima hosti, saya katakan, hosti yang hidup, satu-satunya kekuatanku, sumber cinta dan kerahimanku, itu nyata dalam kehidupan teman saya itu. Mengatakan, sesudah dia menyadari hal ini, sesudah dia meyakini ini, setiap kali terima hosti, dalam hatinya dia katakan, oh hosti yang hidup, satu-satunya kekuatanku, sumber cinta dan kerahimanku. Lalu dia memberi kesaksian, datang ke gereja dengan letih, lesu, berbeban berat. Sesudah dia terima hosti ini dan dia mengatakan sebagai satu-satunya kekuatan, dia mengatakan penyakitnya hilang. Maka teman-teman, mari kita menyadari hal ini. Kita imani bahwa sungguh-sungguh hosti, yaitu tubuh dan darah Yesus sendiri, yang kita terima setiap kali kita ikut Ekaristi, itu menjadi satu-satunya kekuatan kita. Nah, menjadi satu-satunya kekuatan kita itu sejajar atau artinya sama dengan Yesus, engkau andalanku, menjadi sumber cinta dan kerahiman. Mari hayati terus ini. Makna dari akulah roti hidup, kata Yesus. Sungguh-sungguh menjadi sumber cinta dan kerahiman Allah. Menjadi satu-satunya kekuatan kita. Dan kita ingat janji Yesus. Kalau kamu makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku, maka menjadi satu kesatuan, menjadi kekuatan. Dan ingat, Yesus mengatakan apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap kali kita lepas dari genggaman Tuhan, kita melepaskan diri dari sumber cinta, maka kita tidak punya cinta. Orang yang tidak punya cinta itu berarti mati. Karena hidup itu harus bersumber pada cinta Allah. Nah, maka teman-teman, ini penting. Penting banget kita sebagai umat Katolik, di mana satu-satunya sumber kekuatan dari iman kita adalah tubuh dan darah Kristus itu.
santapan rohani. Maka jangan main-main dengan kita menerima tubuh dan darah Kristus itu. Nah, Yesus sendiri memanggil semua anak-anaknya. Marilah datang kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kapan Tuhan akan melepaskan beban kita? Kapan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita? Pada saat kita makan, yang kita sambut itu sungguh menjadi sumber cinta dan kerahiman. Nah, kalau kita menyadari hal ini, maka benar sekali yang dikatakan Yesus. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku ada bersama kamu. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Teman-teman, inilah yang menjadi sumber kekuatan untuk kita. Maka jangan remehkan dengan hosti. Setiap kali kita menerima roti hidup, disitulah Yesus sendiri yang masuk menyatukan diri dengan diri kita. Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Di setiap kali kita menyambut Yesus, kita membayangkan, kita merasakan darah Yesus mengalir di dalam setiap tubuh kita. Mengalir di dalam sel-sel darah kita. Menyatu dengan sel-sel darah yang ada dalam tubuh kita. Wih, sejak saya mencoba untuk menghayati ini, setiap kali saya terima hosti, merinding banget saya. Karena apa? Saya merasakan Yesus yang hadir, Yesus yang masuk dan menjadi sumber kekuatan. Yang tadinya saya datang dengan membawa beban, letih lesu, bukan cuma fisik, tapi pikiran dan hati kita karena terlalu banyak masalah, terlalu banyak pikiran yang menyita energi kita. Tapi di saat kita menerima hosti Kristus, tubuh dan darah Kristus itu, maka semestinya kita pun merasakan kekuatan yang baru. Pulang dari misa, kita merasakan semangat, merasakan punya daya kekuatan ilahi yang menyembuhkan segala macam sakit penyakit, yang memberikan kekuatan untuk kita semua, yang mengubah hidup kita, yang menambahkan cinta, rasa cinta dan kerahimanku. Dan maka teman-teman, ingatlah terus, setiap kali terima hosti, into my heart, Tuhan datang masuk dan bersatu dengan kita. Darah kita diganti dengan darah Allah. Kealahan Yesus itu diberikan kepada kita melalui tubuh dan darahnya, jiwa dan kealahannya. Keren nggak? Keren banget. Dan ini menjadi sumber satu-satunya sumber kekuatan dan sumber cinta kasih. Yesus mengatakan, aku adalah kasih. Maka apalagi di sini dilengkapi sumber cinta dan kerahiman. Wow, kalau kita menyadari setiap kali kita berjumpa dengan Yesus, setiap kali kita bersatu dengan Yesus melalui hosti, maka kita pun bisa merasakan perubahan dalam hidup kita. Seperti Paulus katakan,
Hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam aku. Wah, keren banget. Coba ya teman-teman, nanti kita praktekkan bersama. Menyadari, semakin menyadari bahwa sungguh-sungguh Yesuslah yang mampu mengubah kita. Yesuslah yang menjadikan sumber cinta dan kerahiman. Maka kalau kita bisa merasakan ini, maka percayalah bahwa hidupku bukan aku lagi. Kita merasakan adanya perubahan. Kita merasakan adanya kekuatan yang baru. Kita menikmati energi yang baru yang berasal dari Tuhan sendiri. Keren banget teman-teman. Saya tak henti-hentinya mengagumi hal ini. Ya, saya mencoba untuk semakin mendalami arti akulah roti hidup. Siapa makan rotiku, ia tidak akan lapar lagi. Wah, keren, benar teman-teman. Oke, sekarang kita lihat nomor berikutnya. Yes, masih di Hosti Kudus. Siapa yang mau membacakannya? Oke, aku bacakan lagi. Tulisan Suster Maria Faustina dari Sakramen Maha Kudus. Oh Hosti Kudus, sumber kemanisan ilahi, Engkau memberikan kekuatan kepada jiwaku. Oh Engkau yang Maha Kuasa, yang mengambil daging dari perawan secara rahasia. Engkau datang ke dalam hatiku, melampaui segala indera, serba tak pasti. Yes, terima kasih Mami Hilda. Lihat, Faustina menuliskan, Oh Hosti Kudus, sumber kemanisan ilahi. Ya, tadi sumber kerahiman dan cinta. Sekarang sumber kemanisan ilahi. Itu menggambarkan bahwa yang namanya sumber itu kan pusatnya yang nggak pernah habis. Ya kan? Yesus itu sungguh manis. Yang dikatakan, apa itu namanya? Tuhan, aku merasakan betapa manisnya Engkau dalam hosti itu. Seringkali kita juga merasakan hosti yang dibagi oleh pastor itu, yang setiap kali kita terima masuk ke dalam mulut kita merasakan betapa manisnya. Yesus mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa manisnya. Maka Faustina pun mengatakan, oh hosti yang kudus, sumber kemanisan ilahi. Engkau memberikan kekuatan kepadaku. Lihat. Engkau sang maha kuasa. Maka teman-teman, semestinya kita berangkat ke gereja mengikuti ekaristi, berangkatnya mungkin loyo dengan membawa beban pikiran macam-macam. Dengan membawa apa namanya masalah kita macam-macam. Tetapi sesudah kita menerima hosti, sesudah kita menerima tubuh dan darah Kristus, semestinya kita merasakan perubahan dalam diri kita. Kita merasakan betapa manisnya Engkau Tuhan. Engkau Sang Maha Kuasa yang memberikan kekuatan kepada jiwaku. Maka kita berangkat loyo, kita pulang dari gereja itu harusnya merasakan I am strong. Saya kuat. Karena apa? Karena sudah berjumpa dengan sumber kasih, sumber kerahiman. Kita berjumpa dengan Sang Maha Kuasa yang mampu mengubah
beban berat kita menjadi apa? Menjadi apa? Ringan. Setiap kali kita berjumpa dengan Yesus, kita menjadi berubah, menjadi mendapatkan kelegaan. Pertama datang ke gereja membawa beban masalah kita. Pulang dari gereja setelah kita terima Hosti Kudus, setelah kita makan roti hidup, maka Yesus mengatakan, bebanmu hilang. Karena aku akan memberikan kamu kelegaan. Masalah kita sekalipun masih ada, percayalah, kita tidak akan merasa berat lagi. Karena Yesus sendiri yang ada bersama kita. Hidupmu bukanlah hidupmu 100%, tetapi hidup kita menjadi bersama-sama dengan hidup Allah. Waduh, mengerikan banget ini. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari kekuatan Hosti itu sungguh-sungguh menjadi sumber cinta, sumber kerahiman Allah, sumber kekuatan dari kita. Maka saya selalu mengatakan bahwa setiap kali kita ikut Ekaristi itu iman kita sedang di-charge kembali. Kita menemukan charger yang luar biasa, yaitu sumbernya, Yesus sendiri. Biarkan darah Yesus mengalir bersatu dengan darah kita. Rasakan kekuatan yang Tuhan berikan. Hidupmu bukan aku lagi, tetapi Tuhan yang mengubah aku. Maka teman-teman, semestinya pulang dari Ekaristi, muka kita berseri-seri. Karena beban masalah kita sudah dipikul oleh Yesus. Yesus mengatakan, kalau kamu di pihakku, siapa yang sanggup melawan? Masalah-masalah kita tetap ada. Enggak langsung wewes-wewes 12 atau masalah selesai. Tetapi bukan lagi kita yang menyelesaikan masalah kita. Yesus yang menyelesaikannya. Tugas kita hanya angkat tangan, menyerahkan masalah. Tuhan, ini aku punya masalah seperti ini, Tuhan. Aku mau menyerahkan kepadamu. Aku percayakan kepadamu. Aku hanya mengandalkan Engkau. Lalu Yesus mengatakan apa? Kan Yesus sendiri yang minta kita datang. Mari datanglah kepadaku dengan membawa beban yang seberat apapun. Yang letih, lesu, berbeban berat. Yesus mengatakan apa? Aku akan memberikan kelegaan. Apa artinya kelegaan itu? Yesus yang akan menggantikan memikul beban kita yang berat tadi. Yesus mau mengatakan, kalau kamu bersama-sama dengan aku, maka aku yang akan turun tangan menyelesaikan semua masalah. Enak kan? Sebenarnya tugas kita tuh gampang, nggak usah kita mumet-mumet mencari jalan keluar. Hanya cukup kita mengandalkan Dia. Cukup kita menyerahkan seluruh keberadaan kita. Cukup kita hanya lapor sama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini aku datang membawa beban. Aku nggak kuat lagi Tuhan. Aku angkat kepadamu Tuhan. Mengangkat beban, menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu mengatakan apa? Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan selalu menerima. Bahkan Tuhan menunggu. Datanglah kepadaku. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Beban kita yang berat itu. Setelah kita serahkan kepada Tuhan. Dan setelah Yesus menerima beban itu. Yesus mengatakan apa? Bebanmu menjadi ringan.
karena aku yang memikulnya. Yesus selalu menggantikan posisi kita di saat-saat kita lemah. Dikatakan di saat kita lemah, Yesus memberikan kekuatan. Kita nggak mampu menghadapi musuh, tapi Yesus mampu. Maka bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Dan Yesus tidak pernah gagal. Tetapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, apa yang terjadi? Kita ini rapuh. Kita ini lemah. Kita ini hanya debu yang tidak mampu melakukan apapun. Maka jangan sekali-kali kita mengandalkan diri kita sendiri. Ingat itu. Ku tak dapat jalan sendiri. Kita nggak mampu berjalan sendiri. Tetapi bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Lihat ya. Kalau kita bersama dengan Yesus tidak ada kesulitan. Kenapa? Karena Yesus yang berkarya. Yesus yang menyelesaikan masalah kita. Sebenarnya gampang banget buat kita. Enak banget. Orang kita cuma menyerahkan doang. Ini loh Tuhan masalahku. Ini loh Tuhan. Aku nggak kuat lagi. Dan Tuhan mengambil alih semuanya itu. Dan Tuhan mengatakan, biarlah aku yang menyelesaikan. Apa nggak keren? Coba. Ya kan? Maka di sini benar Faustina menuliskan, engkau memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan di dalam Injil Yesus berapa kali mengatakan, di saat kamu lemah, disitulah aku datang memberikan kekuatan. Ya, keren banget. Oke, ini baru 2 nomor. Kita lihat nomor berikutnya. Yes, siapa mau baca? 492. Silahkan. Boleh saya bantu. DHF 492. Allah yang kekal, sang kebaikan. Kerahimanmu sungguh tak terselami oleh setiap akal budi. Entah akal budi manusia, entah akal budi malaikat. Tolonglah aku, anakmu yang lemah, untuk melaksanakan kehendak kudusmu. Sorry. Ya, terus. Tolonglah aku, anak ke ini lagi. Tolonglah aku anakmu yang lemah untuk melaksanakan kehendak kudusmu, seperti yang kau beritahukan kepadaku. Aku tidak menginginkan suatu pun, kecuali memenuhi keinginan Allah. Tuhan, inilah jiwa dan ragaku, budi dan kehendakku, hati dan seluruh cintaku. Perintahkanlah aku menurut rencana-rencanamu yang kekal. Ya, terima kasih Bu Ros. Lihat, Faustina mengatakan Allah yang kekal. Sang kebaikan. Bukankah kita dalam doa koronka kita juga mengatakan Bapa yang kekal. Dan itu sudah pasti kita semua yakini bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal. Yang kekal itu artinya tidak ada batasnya, Alfa dan Omega, yang abadi. Allah kita tuh Allah yang tidak pernah berubah dari sejak awal mula sampai akhir nanti. Alfa dan Omega. Ya kan? Sang kebaikan. Ingat Injil hari ini. Tuhan yang baik, kata Tuhan, tidak ada orang yang baik selain Bapa. Ya, sang kebaikan. Kerahimanmu sungguh tak terselami oleh setiap akal budi, entah akal budi manusia, entah akal budi malaikat. Artinya apa? Malaikat pun, sekalipun malaikat itu termasuk makhluk yang suci, tetapi malaikat tidak mampu untuk menangkap
kebaikan Allah. Karena kebaikan Allah tak pernah terbatas, tak habis-habisnya. Maka dikatakan sumber kebaikan. Sumber itu ya nggak pernah habis. Kalau sumbernya habis ya gimana? Ya kan? Nah, ini pengakuan Faustina. Siapakah Yesus menurut Faustina? Faustina mengatakan, Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah roti yang hidup. Dia adalah sumber kasih dan kerahiman. Dia adalah sang kebaikan. Kah? Faustina mengajak kita berdoa seperti ini. Tolonglah aku, anakmu yang lemah ini, untuk melaksanakan kehendak kudus-Mu, seperti yang Kau beritahukan kepadaku. Teman-teman, ini sejajar atau ini searti dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Maka mari kita terus-menerus menyadari bahwa kita hidup ini harus melaksanakan kehendak kudus. Bukan melaksanakan kemauan kita masing-masing. Nah, berani nggak kita mengatakan seperti Faustina ini? Aku tidak menginginkan suatu apapun. Hanya atau kecuali memenuhi keinginan Allah. Waduh, ini berat untuk kita. Ya kan? Karena kita cenderung masih menonjolkan, mengutamakan keinginanku. Tuhan, aku mau ini, Tuhan. Tuhan, aku ingin ini, Tuhan. Udah, aku ingin itu dan itu dan itu. Padahal Yesus mengajarkan kepada kita semua doa Bapa kami yang luar biasa. Jadilah kehendak-Mu, kehendak-Mu bukan kehendakku. Maka mari kita mencontoh Faustina. Setiap kali doa, katakan, perintahkanlah aku menurut rencana-rencana-Mu yang kekal. Berani nggak kita meminta kepada Tuhan? Tuhan, inilah jiwa dan ragaku, budi dan kehendakku, hati dan seluruh cintaku. Perintahkanlah aku menurut rencana-rencana-Mu yang kekal. Berani nggak kita mengatakan itu dengan sungguh-sungguh? Mari kita sadari bahwa Yesus juga memerintahkan kepada kita semua. Kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu. Nah, maka yuk kita belajar terus-menerus menyadari betapa rapuhnya kita. Kalau kita menyadari kita ini rapuh, maka satu-satunya cara kita datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan kekuatan. Seperti Faustina tadi mengatakan, Yesus adalah sumber kekuatan, sumber kasih, sumber kebaikan. Karena kita tidak mampu berbuat apapun. Kita ini hanya debu yang ditiup angin hilang tanpa bekas. Maka inilah yang diajarkan oleh Faustina. Kita berdoa bersama Santa Faustina. Setiap hari yang namanya Yesus engkaulah andalanku, mengandalkan Tuhan itu artinya menyerahkan seluruh keberadaan diri kita. Jiwa, raga, budi, dan kehendak. Dan hati kita. Penuhilah hatiku dengan hatimu. Cintamu biar selalu menyertai aku. Ini menjadi doa buat kita semua. Ya, tolonglah aku ya Tuhan yang lemah
untuk melaksanakan kehendak kudus-Mu seperti yang Kau beritahukan kepadaku. Kita semua punya misi. Kita semua ini pelaku-pelaku visi Tuhan. Kita hidup bukan untuk aku, bukan untuk kepribadian kita masing-masing, tetapi kita diciptakan sejak awal mula seturut dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang aku mau. Oke, sekarang nih lagi nih. Yuk, 17:51. Baik, saya lagi. BHF 1751. Yesus yang tersembunyi dalam sakramen Maha Kudus. Di altar satu-satunya cinta dan kerahiman. Aku menyerahkan kepadamu segala kebutuhan tubuh dan jiwaku. Engkau dapat menolong aku. Sebab Engkau adalah sang kerahiman sendiri. Dalam Dikau bertumpu seluruh harapanku. Ya, baik. Terima kasih Bu Ros. Lihat teman-teman, ini menjadi kekuatan buat kita umat Katolik. Setiap kali kita memandang tabernakel, di situ ada Yesus yang tersembunyi di dalamnya. Maka setiap kali masuk ke gereja, mata kita itu langsung melihat tabernakel, tempat Yesus bersembunyi di sana. Ya. Maka kita diajak menyadari Yesus yang tersembunyi dalam sakramen Maha Kudus, yang selalu ada di altar. Satu-satunya cinta dan kerahiman. Diulang lagi ya, tadi ada kan nomor yang 2 nomor sebelum ini. Satu-satunya cinta dan kerahiman. Tadi dikatakan sumber cinta dan kerahiman. Kita diajak untuk menyerahkan keberadaan kita. Kita datang kepada Tuhan itu cuman untuk Tuhan ini aku. Mari kita menyerahkan segala kebutuhan tubuh dan jiwaku. Teman-teman perhatikan baik-baik di sini. Menyerahkan seluruh atau segala kebutuhan tubuh dan jiwaku. Tuhan itu tahu persis keberadaan kita sampai yang dalam-dalamnya. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita sebelum kita minta. Karena Tuhan tahu. Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Sedari awal mula. Kalau kita kekurangan darah misalnya ya. Kebutuhan tubuh kita. Kita kekurangan darah. Tuhan tahu sebelum kita minta. Karena kita itu diciptakan sejak awal mula. Itu Tuhan sendiri yang menyusun dari satu sel berikutnya, tulang demi tulang, semuanya Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang tahu persis keberadaan tubuh kita. Kita ini hanya datang. Tuhan, ini aku. Aku mau menyerahkan segala keberadaanku, tubuh dan jiwaku. Karena hanya Engkau yang dapat menolong aku. Kita tidak bisa menggantungkan diri kita, mengandalkan orang. Kita pasti akan kecewa, siapapun itu. Mula-mula bisa diandalkan. Bahkan antara suami dan istri aja, ada kalanya, ada saatnya kita tidak bisa lagi mengandalkan. Atau kita tidak bisa mengandalkan segala-galanya pada pasangan hidup kita. Karena manusia itu terbatas. Maka
benar banget. Saya ulang lagi. Yesus tahu siapa kita. Karena dia yang menciptakan kita. Yesus tahu kelemahan kita. Yesus tahu kerapuhan kita. Maka itu Faustina mengajarkan kepada kita. Terus-menerus Faustina itu dalam buku hariannya selalu mengatakan, Tuhan, ya Yesus, aku orang yang rapuh. Akulah orang yang paling papa di dunia ini. Orang yang gak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya debu saja. Aku orang yang hina. Tapi di mata Yesus, kita semua, kau berharga di mataku. Itu kata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Lebih dari permata, lebih dari harta apapun juga. Karena Allah menciptakan kita dengan cinta kasih-Nya, dengan kesungguhan hatinya, mau menjadikan kita segambar dengan dirinya. Luar biasa. Maka kita ini harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah yang paling segambar dengan dirinya. Maka teman-teman, yuk kita makin menyadari setiap kali kita datang ke dalam misa, mengikuti Ekaristi Kudus, apalagi sampai pada puncaknya, kita menerima tubuh Kristus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Itu kita merasakan bersatu dengan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam aku, kata Paulus. Dan itu terus-menerus saya hayati. Saya mau berusaha untuk menyadari hal ini. Jadi setiap kali saya mau melakukan apapun, saya ingat, saya nggak boleh seenaknya. Karena Tuhan ada di dalam aku. Dan kalau kita mau menyadari bahwa kita adalah devosan kerahiman ilahi, jangan hanya membanggakan diri sebagai devosan kerahiman ilahi. Tetapi mari kita menjadi saksi Kristus. Harusnya kita memancarkan sinar kerahiman Allah, memancarkan kasih Allah kepada sesama kita. Alasannya? Karena kita punya Yesus. Karena kita tahu bahwa Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita. Yesus satu-satunya cinta dan kerahiman. Kalau Yesus ada di dalam kita, maka kita pun akan memancarkan kerahiman Allah. Kita akan menjadi cermin yang memantulkan sang kerahiman itu sendiri. Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi sang kerahiman itu, sang kasih itulah yang ada, yang mengubah di dalam hidupku. Dia yang menjadi sumber kekuatanku, dia yang menjadi penolongku, dia yang menjadi apa tadi? Apa tadi? Dia satu-satunya yang apa tadi? Ayo. Sang kebaikan. Hah? Sang kebaikan. Sang kebaikan. Jadi kita itu harus terus-menerus memancarkan, melakukan kebaikan Tuhan. Sehingga orang yang berjumpa dengan kita pasti akan merasakan kerahiman dan kasih Tuhan. Merasakan cinta Tuhan. Karena tugas kita adalah sebagai cermin yang memantulkan kerahiman Allah. Setiap kali kita menerima hosti, apalagi yang misa tiap hari, itu harusnya semakin kinclong, semakin memancarkan kasih dan kerahiman Tuhan. Ya kan? Karena setiap orang yang berjumpa dengan kita
semestinya merasakan atau berjumpa dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Inilah goalnya, inilah tujuannya, inilah cita-cita Tuhan untuk menjadikan kita segambar dengan Dia. Arti segambar dengan Dia itu kita harus menjadi mendekati Dia. Segambar itu bukan berarti persis sama, bukan. Karena Allah itu tidak ada tandingnya, hanya satu. Satu-satunya, maka dikatakan satu-satunya sumber kerahiman, satu-satunya cinta kasih, satu-satunya, hanya satu, hanya Dia. Karena tidak ada satupun manusia yang sepadan dengan Dia. Yang dikatakan segambar. Yang namanya segambar itu, walaupun sekilas mirip, tapi kalau kita lihat, kalau kita cermati sungguh-sungguh, pasti ada bedanya. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku dan kamu, ciptaan dan sang pencipta, itu bedanya antara langit dan bumi. Tidak ada satupun ciptaan yang bisa menyamakan dirinya dengan sang pencipta. Keren. Maka teman-teman sadari, jangan kita sombong. Kita tuh nggak akan bisa sepadan dengan Tuhan. Tidak. Segambar bukan berarti sama persis. Tapi kita diharapkan untuk mirip. Yang namanya mirip kan pasti ada, masih ada bedanya kan? Anak kembar aja ada kok bedanya. Sekalipun sepintas sama. Tapi ternyata kalau kita teliti banyak bedanya. Nah, maka teman-teman, yuk kita ingat bahwa engkau, Yesus, adalah Yesus yang tersembunyi dalam sakramen Maha Kudus. Itu adalah satu-satunya sumber cinta dan kerahiman. Engkau adalah sang kerahiman. Lihat, berkali-kali Yesus dan Santa Faustina. Pertama, Yesus sendiri yang mengatakan, akulah sang kasih dan sang kerahiman itu sendiri. Yesus yang mewartakan dirinya sebagai akulah sang kasih dan sang kerahiman itu sendiri. Lalu Faustina meyakini hal itu dan Faustina selalu mengatakan, engkau adalah sang kerahiman. Engkau adalah sumber kasih. Oh, Yesus yang tersembunyi dalam sakramen Maha Kudus. Engkau adalah sang kasih dan sang kerahiman. Keren banget. Ya kan? Jangan menyepelekan hosti yang tersembunyi. Hosti yaitu tubuh dan darah Kristus sendiri. Roti yang memberikan kehidupan untuk kita sendiri. Untuk kita semua. Maka setiap kali kita makan roti yaitu tubuh dan darah Kristus, berarti kita semakin menyerupai Dia. Ya, oke. Next, 819, silahkan. Hari ini kok nggak ada bapak-bapak yang membaca ya? Emang nggak Thomas, ada bapak-bapak yang ikut ya? ya Oke, Thomas. Thomas baca deh. Saya kontrol ininya. BHSF 819. Oh, mata air kerahiman ilahi yang tak kunjung kering. Curahkanlah dirimu ke atas kami. Kebaikanmu sungguh tidak mengenal batas. Teguhkanlah, oh Tuhan, kekuatan kerahimanmu atas jurang kepapaanku. Karena engkau tidak memiliki batas untuk kerahimanmu. Kerahimanmu sungguh mengagumkan. Tiada tara, mempesona pikiran, insan dan malaikat. Iya, baik. Terima kasih, Bro. Thomas. Sama-sama. Lihat, Faustina mengatakan mata air kerahiman ilahi yang tak kunjung kering. Lah kalau mata air kering terus gimana?
Yang tadi dikatakan sumber. Sumber itu ya pusatnya, nggak mungkin kering kan. Mata air, kerahiman ilahi. Mata air itu mengalir terus. Kerahiman Allah yang tidak pernah kering, yang terus-menerus mengalir. Tak habis-habisnya ya, terus-menerus nggak ada batasnya. Faustina minta terus kepada Yesus, curahkanlah dirimu atas kami. Yang diminta itu diri Yesus sepenuhnya, seutuhnya. Ya, diri Yesus seutuhnya. Dan tadi saya sudah mengatakan, Yesus sendiri mengatakan apa? Siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Ada penyatuan diri, menyatukan diri dengan Yesus. Yesus sendiri yang masuk ke dalam tubuh kita. Yesus sendiri yang menyatukan tubuh, jiwa, dan kealahannya ke dalam diri kita. Maka sungguh-sungguh harus kita sadari, hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam aku. Lalu Faustina juga mengalami terus-menerus kebaikan Tuhan. Maka dia sampai mengambil kesimpulan, kebaikanmu sungguh tidak mengenal batas. Bacaan hari ini, Injil hari ini, ya kan, yang dikatakan, engkau sungguh baik. Kata Tuhan, yang baik hanya Bapakku yang di surga. Kebaikan Tuhan itu tidak ada batasnya. Tidak ada habisnya. Tak habis-habisnya kebaikan Tuhan. Ya. Lalu Faustina mengalami, mengatakan engkau tidak memiliki batas untuk kerahiman. Nah, lihat. Akulah sang kasih dan sang kerahiman itu sendiri. Dan kerahiman atau kasih Allah tak pernah habis. Tidak ada batasnya. Karena Allah itu Allah yang kekal. Yang namanya kekal tidak punya ujung, alfa dan omega. Yang pertama dan yang terakhir. Maka mari kita berdoa seperti Faustina. Teguhkanlah, oh Tuhan, kekuatan kerahiman-Mu atas jurang kepapaan. Faustina selalu menyadari, who am I? Siapa aku di mata Tuhan? Hanya debulah aku. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Maka benar banget Yesus selalu mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu carangnya. Ranting yang lepas dari induknya. Ranting yang lepas dari batangnya. Yang tidak berakar kuat. Pasti akan mati kekeringan. Tetapi sebaliknya, ranting yang terus-menerus berhimpit, bersatu, dia akan menghasilkan buah. Dan ingat teman-teman, kita semua diutus, pergilah. Dan kamu akan menghasilkan buah yang banyak. Maka mari malam hari ini kita diajak merenungkan. Siapakah Yesus bagi diriku? Ini menjadi permenungan untuk kita semua. Kalau Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Tadi kita belajar dari Santa Faustina. Faustina mengatakan Yesus itu sumber kerahiman, Yesus itu sumber kasih, Yesus itu mata air kerahiman yang tak kunjung kering. Dia adalah sumber segala-galanya. Ya kan? Dia adalah roti hidup. Dia yang memberikan kelegaan, dia yang memberikan kekuatan, sumber kekuatanku. Sumber penghiburanku, apapun itu. Sekarang pertanyaannya buat kita refleksikan. Saat ini Yesus datang kepada kita. Dan Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Mari teman-teman kita menjawab siapakah Yesus menurut kita masing-masing.
Sekalipun hanya dalam hati, Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Gak usah kita ungkapkan, Yesus tahu. Karena Yesus adalah segala-galanya, maha kuasa. Dia yang menciptakan kita, maka dia tahu persis apa yang ada di dalam diri kita. Segala-galanya. Yesus tahu pikiran kita. Bahkan apa yang akan terjadi ke depan pun Yesus sudah tahu. Karena dia yang menciptakan kita. Dia yang merancang hidup kita. Maka teman-teman hari ini, malam hari ini, kita diajak merefleksikan diri kita. Siapakah Yesus bagi saya? Bagi diri kita masing-masing. Dan mari terus-menerus kita menyadari apa arti hosti. Apa arti roti hidup yang setiap kali kita terima, yang setiap kali kita makan di saat kita mengikuti Ekaristi. Semoga sungguh-sungguh kita semakin mencintai Yesus, semakin kita berani mengatakan, Yesus satu-satunya engkaulah andalan. Orang yang mengandalkan Yesus itu artinya, inilah aku Tuhan, aku mau menyerahkan segala-galanya, baik seluruh hidupku, seluruh tubuhku, aku serahkan ke dalam tangan kasih. Itulah arti dari mengandalkan Tuhan. Mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan saya selalu senang dengan kalimat yang saya bikin begini. Tuhan, ini aku, saya angkat tanganku tinggi-tinggi Tuhan. Biar engkau yang turun tangan. Kalau Tuhan yang turun tangan, Tuhan akan menyelesaikan semua masalah. Dan Yesus mengatakan kepada saya, kepada kita semua, kalau kamu di pihakku, siapa yang melawan? Siapa yang sanggup melawan? Tidak bisa. Iblis, sekalipun itu iblis yang paling kuat, tidak mampu melawan roh Tuhan. Karena roh Tuhan adalah roh yang terbesar. Tidak ada satupun roh di dunia ini yang bisa melawan roh Tuhan. Amin. Semoga kita semua menemukan siapakah Yesus bagi saya, bagi kita masing-masing. Malam hari ini kita katakan kepada Yesus, Yesus engkau adalah siapa buat saya? Yesus engkau adalah siapa buat saya? Oke? Itu PR dari saya. Terima kasih. Iya, thank you Bu Varia. Dari Tante Yes. semua teman-teman. Pertama-tama selamat lagi ya atas pernikahan anaknya ya, Bu Var. Amin, amin. Mantap-mantap Bu. Terima God kasih. bless. Ya. God bless. Ya. Terima kasih teman-teman untuk doa-doanya. Iya. Amin, Ini amin. mantu pertama ya Bu Varia? Karena anak saya cuma satu. Oh iya. Mantu pertama dan terakhir. Oh iya. Cowok cewek anaknya. Anaknya Ibu Cowok. cewek. Oh, cowok ya?